Ini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait tentang teman-teman guru honorer. Apakah nanti akan ada penghapusan guru honorer dan juga bagaimanakah nasib guru honorer ke depannya? Berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman semuanya, yaitu sekolah negeri yang tidak menerima lagi guru honorer ya. Dan juga bagaimanakah kira-kira nasib guru honorer ke depannya kalau misalkan sudah nggak ada perekrutan guru honorer di sekolah negeri. Nah, di sini adalah merupakan suatu peraturan yang menaungi terhadap kebijakan ini. Dan selanjutnya di sini berdasarkan dari peraturan ini, kira-kira ini kategori guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K 2022 ini siapa saja. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan pencerahan yaitu tentang sekolah negeri yang tidak menerima guru honorer lagi ya. Ketika kita mungkin saja ingin melamar ya atau mendaftar sebagai guru honorer di sekolah negeri, mungkin sudah nggak diterima lagi teman-teman. Kalau misalkan diterima, itu nanti sudah nggak bisa dimasukkan ke Dapodik ya. Nah, di sini sekolah negeri yang nggak menerima guru honorer lagi, dan kira-kira nasib guru honorer kedepannya ini bagaimana? Dan di sini kita akan coba untuk memaparkan sedikit pengetahuan terkait tentang hal itu. Dan di sini nanti akan ada kategori guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K 2022. Kira-kira ini bagaimanakah nanti untuk korelasinya? Nah, yang pertama, apakah ada penghapusan honorer di tahun 2023? Inilah merupakan pertanyaan umum yang sering sekali teman-teman ketikkan pada mesin pencari Google ya. Nah, di sini terkait tentang jawaban atas pertanyaan apakah ada penghapusan guru honorer di tahun 2023. Nah, di sini dalam berbagai macam kesempatan ini dari Kemenpan RB sudah sering menyampaikan bahwa nanti akan ada penertiban ya untuk pegawai honorer ini. Seperti yang kita kutip, inilah dari infografisnya detik.com ya teman-teman. Yang mana di sini dari tagline-nya pegawai honorer instansi dihapus. Yang mana di sini dari pegawai honorer yang dihapus ini dasar hukumnya adalah dari ini teman-teman, yaitu pasal 96 dan seterusnya, dan mulai berlakunya ini tahun 2023. Inilah sebelum keluarnya atau terbitnya peraturan ya terkait tentang hal ini. Kemudian alasannya ini adalah yang pertama, jenis pekerjaannya sangat dasar, kemudian jenis pekerjaan yang nggak butuhkan keahlian khusus, dan rekrutmen SDM itu fokuskan untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. Nah, selanjutnya di sini menjelang dari kegiatan ini atau kebijakan ini untuk sementara tahun 2022 ini nanti perekrutannya hanya mencakup pada P3K saja ya. Jadi nggak ada perekrutan untuk yang CPNS. Nah, inilah untuk alasan-alasannya. Jenis pekerjaan yang sangat dasar, kemudian enggak memerlukan kebutuhan khusus, rekrutmen SDM fokus untuk tenaga kerja dengan keterampilan yang khusus. Dan status honorer ini dialihkan menjadi outsourcing. Nah, ini ada yang dalam bagian itu. Misalkan di sini adalah pada bagian satpam, kemudian petugas kebersihan dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti status pegawai yang tetap ada itu adalah ada dua di instansi pemerintah ya, termasuk juga yang ada di sekolah-sekolah negeri, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, selanjutnya di sini telah diumumkan juga ya, disampaikan, dikuatkan dari isu untuk kegiatan penghapusan. Sebenarnya bukan penghapusan namun penertiban ya teman-teman untuk honorer. Yang mana di sini dengan dikeluarkannya surat edaran dari Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022 dengan nomor sekian, yaitu status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga daerah. Yang mana ini adalah merupakan sebuah keputusan yang mana mampu menjawab terkait tentang pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan. Yang mana di sini pada surat edaran Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan kementerian, lembaga, instansi pusat dan juga daerah. Maka di sini disampaikan yaitu guna melaksanakan atau menertibkan ya, yaitu amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka di sana itu pada intinya itu adalah ketika sudah dilaksanakan ini nanti dalam instansi pemerintah termasuk juga sekolahan, di sini dari penataan ini
dalam instansi pemerintah itu hanya ada dua status kepegawaian, yaitu yang pertama itu adalah PNS, yang kedua ini adalah P3K. Dengan demikian secara nggak langsung untuk kata-kata honorer ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi di sini ketika ini nanti sudah diberlakukan, yaitu nanti kita akan mengetahui kira-kira berlakunya itu sejak kapan, maka nanti di instansi pemerintah termasuk sekolah negeri itu hanya ada dua status kepegawaian, yaitu PNS dan juga P3K. Jadi sudah nggak ada honorer lagi ya. Nah selanjutnya di sini untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini selanjutnya disingkat P3K, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya di sini untuk jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K tentunya sudah ditentukan juga ya teman-teman. Berikutnya di sini untuk jabatan yang bisa diisi oleh P3K itu sudah diatur, yaitu dalam peraturan presiden nomor 38 tahun 2020, yang mana kalau misalkan di sekolahan ya sebagai seorang guru menduduki jabatan fungsional, itulah minimalnya supaya nanti bisa diangkat P3K itu adalah minimalnya memiliki ijazah S1 atau D4. Kalau misalkan di instansi lain, misalkan dinas kesehatan, rumah sakit dan sebagainya, itulah minimal D3 ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini juga disampaikan untuk bunyi dari peraturan pemerintah ini nanti mulai berlaku, maka bagi guru non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk juga pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, maka di sini yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kemudian badan umum layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri berdasarkan peraturan presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi baru sebelum diundangkannya peraturan ini masih bisa melaksanakan tugas paling lama itu adalah 5 tahun ke depan. Nah selanjutnya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian diberlakukan 5 tahun sebagaimana dimaksud tersebut. Ini adalah pada tanggal deadline-nya ini adalah nanti pada tanggal 28 November tahun 2023. Ini mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah ini hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian saja, yaitu PNS dan juga P3K. Dengan demikian berarti batas waktunya untuk penyelesaian dari status honorer di sekolah negeri untuk dijadikan entah itu ke PNS maupun juga P3K ini adalah deadline-nya ini tanggal 28 November tahun 2023. Nah, sehingga atas kebijakan ini maka di sini ada perintah juga dari Kemenpan RB ya, yaitu berkenaan dengan hal tersebut di atas. Dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat pembina kepegawaian ini perlu melakukan yang pertama, melakukan pemetaan guru honorer yang ada di instansi-instansi pemerintah untuk supaya kalau misalkan yang memenuhi syarat ini supaya diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS maupun P3K, sehingga nanti menjelang penghapusan honorer itu maka teman-teman honorer ini sudah menjadi PNS maupun P3K. Kemudian menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan juga P3K itu mulai 23 November 2023 ya, di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN lagi. Jadi kalau misalkan kita lulusan baru ya atau mungkin fresh graduate ingin melamar di sekolah negeri, kita nggak diterima, itu bukan berarti dari sekolah itu nggak mau menerima, karena memang peraturan itu sudah tidak memperbolehkan untuk melakukan perekrutan lagi ya teman. Nah di sini dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan juga stand pengamanan, maka dialihkan yaitu ke tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Dan status dari alih daya atau outsourcing ini bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi dilakukan oleh perusahaan yang secara independen ya, menyediakan tenaga alih daya atau outsourcing. Kemudian dari PPK ini diwajibkan untuk menyusun langkah-langkah strategis untuk penyelesaian ya guru honorer ini supaya diangkat P3K semua atau PNS.
yaitu sebelum batas waktu 28 November 2023. Nah, kemudian di sini ada sanksi juga bagi pejabat pembina kepegawaian atau bagi bupati, wali kota atau gubernur yang tidak mengindahkannya sebagaimana hal di atas ini, tetap melakukan pengangkatan guru honorer, akan diberikan sanksi ya berdasarkan keputusan yang berlaku. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat pada penyebab dan juga akibat dari peraturan ini, timbul kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh masing-masing Pemda. Maka kira-kira apa sih kaitannya dengan sekolah negeri yang tidak menerima guru honorer lagi? Nah, dikarenakan di sini memang ditujukan untuk saat ini itu adalah digunakan suatu kesempatan, yaitu untuk melakukan penuntasan pengangkatan guru honorer yang sudah ada. Jadi enggak menerima lagi itu adalah dikarenakan untuk menuntaskan pengangkatan guru honorer yang masih ada sekarang di sekolah-sekolah negeri, sehingga tidak menerima lagi untuk guru honorer baru, dan memang peraturannya sudah enggak diperbolehkan untuk menerima lagi. Nah, selanjutnya atas dasar ini maka telah dikeluarkanlah yaitu Permen Pan RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru pada instansi pusat dan juga daerah. Yang mana di sini ditentukan untuk para pelamarnya ini adalah bagi khusus guru honorer, teman-teman, bagi khusus guru honorer ya. Jadi sebagai upaya untuk penuntasan pengangkatan guru honorer yang saat ini sudah ada di instansi pemerintah, maka di sini dengan mekanisme seleksi ini adalah dipastikan nanti akan insya Allah akan bisa tuntas ya guru honorer ini sebelum nanti kebijakan berlaku tanggal 28 November 2023 ini. Nah, ini adalah peserta-peserta yang bisa mengikuti seleksi P3K guru 2022. Ini adalah diantaranya minimal tuh harus terdaftar di Dapodik. Nah, kalau terdaftar di Dapodik itu kan status honorernya ini diakui ya. Jadi kalau nggak terdaftar di Dapodik itu dianggap bukan guru honorer yang nanti akan bisa dilakukan pengangkatan. Selanjutnya dari desain ini, maka di sini sebagai salah satu bentuk juga perlindungan ya dari Kemdikbudristek kepada sobat-sobat guru honorer, yang mana ada perbedaan antara seleksi P3K guru tahun 2021 dengan 2022. Yang mana di sini guru honorer yang ada di sekolah negeri, entah itu yang lulus passing grade, yang nggak lulus passing grade, atau yang baru masuk, yang penting terdaftar di Dapodik, entah itu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, 3 maupun juga pelamar umum. Maka di sini dengan skema ini tidak akan bisa digeser lagi. Jadi kalau misalkan ada formasi itu sudah melekat pada guru honorernya, jadi nggak akan bisa tersingkir. Dan dipastikan dengan skema ini teman-teman semuanya nanti akan bisa diangkat semua untuk menjadi ASN P3K guru tahun 2022 ini. Meskipun nanti akan diterapkan yaitu untuk tahapan ya. Yang pertama itu kan tahapannya untuk penempatan guru-guru yang sudah lulus passing grade ini. Nah, nanti formasi yang masih tersedia akan dilanjutkan untuk penempatan teman-teman guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun dan juga THK 2, yang mana di sini untuk seleksinya itu menggunakan kesesuaian atau verifikasi. Jadi tidak lagi menggunakan 1 NBK. Untuk yang penempatan langsung penempatan ya, tidak ada ujian. Kemudian kalau masih ada sisa lagi yaitu untuk dilakukan tes umum ya dengan 1 NBK. Yang mana di sini termasuk juga salah satu pesertanya ini adalah dari guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja yang kurang dari 3 tahun. Nah, itulah teman-teman kira-kira korelasinya mengapa sekolah negeri nggak membuka lagi untuk penerimaan honorer. Alasannya adalah seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.